AC bisa auto, dia mengikuti suhu nih Pak. Dia bisa kecil sendiri kalau auto. Kalau yang tipe bawahnya belum, ini yang tipe Tirting Pak, Prime. Oh, belum ya? Non-online kayaknya. Prime ya. Sudah sanggup yang kemarin coba ini. Berarti ini yang udah tertinggi. Tertinggi Ya. yang N-line ya Pak ya. Kalau N-line ada lagi di atas. Ini udah tertinggi di tipe basicnya. Nah kalau mau jalan bisa. Kita keliling komplek ya Pak. Boleh sih. Ini berarti kalau belakang sekali aja. Sekali aja ke R. Rem dulu, R. Itu udah posisi bisa jalan mundur. Oh agak ini ya. Ini belum 360 Pak. Masih belakang doang. Oke, baru ke Sampai D. oh gini ya. Nah, D itu udah bisa jalan. Siap. Ini masih ini ya? Iya, nanti juga hilang sendiri kalau Oh hilang sendiri. setelah beberapa detik. Ini tipenya mainin doang Pak ya? Untuk Iya. gerbangnya. Saya kira ada gerbang belakang tadi di sempat. Belum ada. Jadi keluar masuknya lewat sini. Tadi lewat sini apa salah? Saya di sini Pak. Kiri. Oh, Oh, sana yang jalan gede Pak ya? iya. Oh, Bisa juga ya. Bisa. Setirnya kecil ya. oh, Ya, saya biasanya pakai setir gede. pasti pakai mobil yang kuda itu. Iya. Gede ya Pak ya. Kalau ini tilt steering teleskopik. Sudah Pak. Oh. Steering teleskopik sudah. Sudah steering teleskopik sudah. Terus juga ada sudah lane keeping assist Pak. Kalau gitu ngasih. Iya, jadi kalau di marka dia bisa ngikutin garisnya markanya. Kalau lane keeping assist berarti cocoknya di tol ya. Tol di sini juga bisa Pak ada support. Cuma kadang ada Kadang yang nggak ada. hilang-hilang ya Pak ya. Iya. Waduh, itu tuh. Kadang nggak ada itu. Kadang nggak ada itu. Itu aktifnya di kecepatan 30 Pak boleh. Nah, tidak mau nyoba ya. Setirnya nggak enak buat saya. Oh, posisi ergonomis ya Pak ya? Iya. Di setting dulu. Di N aja Pak biar enak ya. Dulu ya. Nah udah. Bisa setting. Siap. Oke. Mobilnya kecil. Iya. Kalau suspensi dia enak banget sih Pak. Udah apa ya? Udah CTPE. Lebih kedap, kalau kan lebih kedap kalau dipasang peredam. Kayak ada bunyi pesawat apa gitu? Bunyi tap sih Pak sebenarnya AM dia. Oh. Sebelum Kalau posisi di off, coba. kalau itu tadi suaranya suara asing ini. Sini. Berputarnya agak lebar ya. Iya. Tapi masih yang paling lebar masih dipegang sama Yaris Pak. Yaris ya. Yaris itu paling lebar 5,7 meter. Ini masih. Ya, Oh, ini berapa? Ini di 4 kecil Pak. 4 berapa ya? Kecil ya. Tuh Pak. 4 kecil. Cuma yang itu Yaris itu masih pemegang rekor. Walaupun dari Yaris Bakpao sampai Yaris yang sekarang yang Joker. Oh dia langsung Iya. tag ya kalau ini. Jadi sertifikat kiri juga. Berarti ini gratis ini. Nggak bisa
Gak bisa diadjust nih Pak. Iya. Iya saya gini nih yang sini nggak enak. Gak enak kok ya. Kalau mundur juga karena kita udah jauh posisinya udah pas. Iya. Kalau di Stargazer Captain di sini udah bisa diadjust Pak, bisa dimajuin. Kalau kuda agak sini, walaupun mobil tapi ada ininya. Kalau bawa mobil beda-beda kerasa ya Pak ya perbedaannya. Oh ini ada yang Ini nggak ditekan apa? Ini nggak ditekan apa ya? Nah kalau yang ini Pak, nah, gambar yang hijau itu dia ngebaca marka. Oh, marka. Dia ngebaca marka. Yang lane keeping assist tadi. Itu lane keeping assist. Nanti ada gambar setir yang sebelah kirinya. Sebelah kirinya juga itu belum aktif, dia aktif di kecepatan 35 40. FTP-nya pakai ini. Ya itu diklik, kalau diklik agak lama Pak. Klik sekali dulu, nanti keluar logo setir. Keluar nggak Pak? Ini. Kalau orange itu non aktif, dia standby posisinya, tapi belum Oh, aktif. non-aktif. Nah ini. Nah itu aktif, jadi mengemudi mengikuti marka. Jadi yang gerak setirnya kalau yang gambar setir hijau. Hijau aktif, oranye itu standby, aktif tapi standby. Kalau nggak nyala berarti dia mati. Kalau mati ini tinggal klik aja yang lama. Sampai mati. Oh gitu. Itu ini nggak aktif sama sekali. Baru sekali ya. Kalau yang tadi bilang ganti sweep itu, Ganti apa nih Pak? yang kemarin bilang sweepnya, oh ini ada plus minus. Itu namanya Tiptronic kalau di sini Pak. Ini juga kan kalau tipe tertinggi jadi udah pedal shift juga. Bapak pilih aja bisa pedal shift bisa Tiptronic. Jadi tinggal aja digeser ke S Pak. Ya ini udah digeser ya Pak ya. S. Jadi di sini juga ada modenya S di sini. Oh. Jadi kita pakainya udah mode manual nih. Oh, manual. Manual. Jadi tinggal Bapak tarik aja pedal shift kanan atau kiri. Kiri untuk ngurangin, kanan untuk nambah itu. Ini posisi berapa satu ya ini? Satu, sekarang? coba tarik aja Pak. Nah itu sekarang posisi 4. Nah, Oh ini 4. nah Kalau ngurangin. kurangin 3. Nah semakin bingung Pak ya. Jadi kayak manual. Atau bisa pakai Tiptronic di sini Pak, tinggal plus atau minus. Gimana nyamannya gitu. Enaknya pedal shift Pak, tangan aja. Tapi responnya jadi lebih ini ya. Iya, jadi feel-nya dapat Pak. Kalau Iya, iya, main sensasi manual ya Pak ya. Buat nyalip-nyalip tuh enak tuh Pak. Jadi bisa ngedengung dulu, baru oper langsung masuk lagi. Lebih responsif. Nggak perlu nginjek apa-apa ya. Nggak perlu ngejek ini lagi pedal apa namanya kopling. Kalau Stargazernya dia belum ada pedal shift Pak, masih pakai Tiptronic aja. Terus minusnya dari sini. Sama dari speednya dia lebih konstan ya. Walaupun lebih kalau kita konstan. gas dia mah tetap di 40 30 Iya. ya. Dapat traksi awalnya Pak. Kalau dia Cuman efeknya boros berarti ya. betul. Kalau udah biasa sih enggak sih Pak. Oh, udah Karena biasa enggak ya? di RPM sekian harus pindah gitu kan. Kadang kan kita sampai dengung sampai getar ya Pak ya. Emang sih kalau buat nyala lebih enak sih Pak. Dapat tenaga. Kalau jalan-jalan ke 70-an enak. Dia tinggi buat terus. Cuman kalau saya sendiri ya karena saya orangnya tinggi, tangannya panjang. Nah, kalau Bapak gimana? Feel setirnya doang saya. Setirnya doang ya. Dari feel pertama udah nggak kena ini. Kurang gede. Gitu ya. Diameternya berarti Pak. Iya kecilnya. Gak ya Pak ya. Kalau gini nggak nyaman ini kalau buat lama nih. Gantung kan. Salah. Coba dicoba Pak. Kalau balikin lagi tinggal Digeser aja ke D-nya Pak. nggak perlu ngerem ya. Nggak perlu Pak. Langsung. Udah. Jadi otomatis lagi normal. Tapi lebih kayak kaku ya gasnya ya. Iya, jadi kayak Rasanya kok kerasa ya Pak ya. Iya. Digas tuh kerasa ya Pak ya. Iya, gasnya dia kayak ada yang manteng. Iya, kayak ada yang nonton. Kayak ada yang nahan. Kayak ada yang nahan betul. Ada yang nahan. Kerasa Pak di kaki tuh Pak. Kalau udah pindah ke S. Jadi si ngeremnya itu agak kagok gitu tuh. Iya. Karena gasnya kan coba dipanteng ya. Kalau ini kan kalau nggak pakai
ini nggak seramai inilah. Tombol-tombol soketnya sedikit. AC masih putaran. Untuk sih lumayan irit Pak ya, 14 dengan mesin yang sama dengan Stargazer. Stargazer itu dapat di 16, 17, ini 14. 17 ya. Kalau itu 14. Ini 14 ya. Karena bobot bodinya lebih mantep sih, bannya juga lebih besar, mengaruh juga. Itu ada Pak ya, 13,9 per kilometer atau per liter 14. Oh, udah ini ya. Udah ada ininya. kebaca. Itu pemakaian kasar Pak, kalau Bapak pakai luar kota yang pantengnya jalannya standby dengan speed sekian lebih irit. Tapi terus Toyota Ya Pak, Toyota itu dia gede gitu. gede ya, lebih lebar ya. Kalau menurut saya lebih ergonomis sih. Ya mungkin buat tinggi badan saya ya, sama feel saya sendiri ya. Mungkin kalau orang beda-beda feelnya. Ada yang diameter meter sendiri ya, laki-laki bensis yang baca ini. Karena speednya nggak terpenuhi Pak, minimal 30. Iya, iya. Jadi kalau di bawah 30 dia mati. Tapi kalau untuk ngegasnya dia udah ngegas sendiri. Dia Enggak. kalau ngegas sendiri dia pakai namanya adaptive cruise control Pak. Yang tombol ini Pak ya. Nah, Oh, yang ini. Sorry. dia belum ngerem sendiri ya Pak ya. Iya, iya, iya. Sendiri. Karena itu belum mana. Jadi dia hanya untuk ngejaga kanan kiri doang. Ya. Kalau adaptive cruise control dia harus kecepatan 60 Pak. Ya di sini mah nggak ideal. Di tol biasanya di tol. Sampai 180 lebih sih harusnya sih. Cuma nggak pernah coba sampai segitu. Iya. Yang bisa ngikutin kecepatan di depan ya Pak ya, mobil sekian itu di depan berapa kita bisa adaptif. Kalau ada yang cruise control biasa, ada yang adaptif atau smart. Smart dia bisa ngikut. Kalau dia berhenti kita berhenti, dia di jalan. Dia smart. Ini sudah smart. Kamu terbalik banget ya. Boleh. Enak sih sebenarnya. Kalau dari sisi respon, suspensi, enak. Cuman feel untuk setirnya doang kalau Setir, iya, ada setirnya. Kalau posisi standby gini, tanpa kita harus injak rem, ada nggak? Tanpa kita harus injak rem. Kalau injak rem pasti jalan kan? Pasti jalan. Nah, kalau misalkan mau Lestari ada Pak. kalau mau di standby tanpa kita ngangkat rem nih, tapi dia tetap nggak jalan. Oh itu namanya pakai auto hold Pak. Oh, ini ada. Di sini Pak ada auto hold. Oh, pencet itu ya. Tetap pakai rem parkir juga, cuma kita nggak, kalau kita jalan tanjakan nih Pak, macet tanjakan, nah itu fungsi auto hold berfungsi. Tapi Jadi manual mencet ya. Bapak cukup sekali aja di awal, Oh, sekali pencet auto hold aktif nih, Bapak berhenti, dia nggak bakalan mundur. nggak bakal mundur. Tapi Apalagi di kalau- tanjakan ya Pak ya, Di jalan biasa juga bisa. bisa jalan biasa bisa, di jalan tanjakan apalagi kan, karena Oh. tanjakan kan sering mundur ya Pak ya. Nah, kita pakainya auto hold. Itu sekali aja Pak di awal udah. Setelah itu nggak pencet lagi udah. Jadi kita cuma gas rem kita aja. Iya, iya. Jadi kalau lagi macet berhenti nih rem, dia langsung ngerem sendiri Pak. Kita lepas aja udah. Kalau Sudah. ngegas Bapak gas aja nggak usah pencetin lagi. Iya, iya. Kita udah gas rem. Tapi diawali dengan satu tombol aja sekali. Satu tombol aja. Iya, di awal. Auto hold cuma di puncak itu paling fungsinya auto hold. Iya. Kalau suara kendaraan sih nggak ini kedap ya. Suara bannya masih kerasa ya. Banyak lah sebenarnya. Iya. Emang lebar Pak, gede Pak. Dan kalau kita di HTA itu ada tes juga, tes hard brake Pak. Oh, ada. Dari kecepatan 100 itu langsung tapi memang kalau safety harus pakai sabuk pengaman, kita harus pegangan Itu hard brake. ininya ada. Apakah dia bakal slip? Apakah bakal Iya, iya. belakangnya bakal itu? Enggak Pak, udah coba. Kalau
Maksa jangan. Tapi nggak apa-apa Pak, tapi memang harus di jalan yang sepi sih. Iya, jangan. Resiko buat sendiri, resiko juga buat kendaraan. Itu kan memang kondisi misalkan kenceng, tiba-tiba ada yang macet atau mobilnya kan rem paksa. Kita pasti harus ngerem Itu paksa. pengereman jarak 10 meter Pak. Bapak dari 100 10 meter itu ke depan tuh udah berhenti. Ini tadi di mana tadi? Nah, di Auto hold dulu. Atau netral dulu. netral dulu aja nggak apa-apa. Netral Bapak tarik itu rem parkirnya. Nah, dari sisi sini merah ya Pak ya, tinggal klik aja auto hold sekali. Nah, auto hold sudah nyala Pak. Oh udah. Udah nyala di sini. Kalau dilepas? Kalau lepas udah. Oh gitu. Enak nih kalau macet. Iya. Kondisi macet kan enak ya. Nah, Ya gas. Nanti udah nggak perlu ngeklik rem tangan lagi, udah fokus di gas rem. Kita tanjakan atau lagi gini, kita ke netral, lepas udah nggak mundur maju lagi. Itu kunci Bang. Kalau mau jalan pun tinggal gas aja gitu, nggak perlu nurun-nurunin lagi. Jadi kalau mobil biasa biasanya kalau tanjakan kalau jalan Ini biasanya tetap ini langsung ya? dia aja kan. oh iya betul. Langsung Bapak gas. Nah, jadi nggak perlu turun lagi rem tangannya Pak. Iya. Biasanya kalau mobil kan apalagi manual Pak ya, tanjakan ada mundur sedikitnya Pak ya. Mundur sedikit ya, kalau di sini enggak. Jadi Tapi enggak. harus di netral dulu ya. Netral dulu. Tapi bisa sih dia juga bisa, cuma ya tetap Pak nanti ngegerus di apa di namanya di mesinnya. Di mesinnya, Kan ya. mesin kalau posisi rem harus netral sih baiknya coba ya. Berarti beda sama mobil listrik ya. Mobil listrik bahkan ada ISS Pak. Kalau mobil listrik kan dia kalau udah auto hold ya udah. Iya. Ya ini mah gak usah dimainin. Di mobil listrik itu sudah ISS. Oh beda ya. ISS itu jadi posisi lampu merah, mesinnya mati. Kalau di listrik agak dengeran Pak mesin matinya. Iya. Mesin mati, jadi kayak di motor Pak yang sudah support ISS. Kalau digas tinggal jalan lagi. Iya. Lebih irit bahan bakar itu. Kalau di ini belum gitu Pak. Kalau masih bensin belum ya. Iya, masih bensin ada cuma di apa ya? BMW. BMW. Sudah ada BMW. ISS. Lebih irit sih. Kalau di motor kan di Honda tuh ISS ya. Lebih kalau digas jalan lagi. Iya. Oke, pengiritan bahan bakar. Jadi kita nggak main di persneling lagi. Idle. Idle stop. Masih keras semua ya. Yang Belum soft touch. Soft touch cuma ada di sebelah kiri. Buat sebelah kanan. cepatnya ada di ini kali ya, Palisade. Palisade Santa Fe sudah soft touch. Soft touch ya. Soft touch. Kalau di kereta Stargazer sih ya. Tapi kalau apa untuk produksi udah di full di Indonesia ya? Apa Full ada yang Indonesia, masih Pak. diimpor? Kalau untuk yang impor, maksudnya yang Masih CBU bagian dari itu mesin ini ada yang diimpor nggak? Apa full dari full ini semua Pak, full CKD CKD Indonesia? Kalau Palisade iya Pak, dia masih dari Korea, masih impor. Ada pilihan warna biru docker juga sih Pak. Biru docker putih hitam. Kalau sekarang nggak ada biru docker, putih hitam sama abu-abu. Di abu-abu juga jarang. Putih hitam Kan sih Pak. putih hitam yang pada pakai. Iya, mobil buat pejabat hitam sih Pak. Kesannya. Palisade. Kalau ini kan head-to-headnya dengan HRV Kursinya masih manual ya? manual. Kalau N-Line itu udah listrik, elektrik, cuma untuk driver, sisi drivernya aja. Jadi Stargazer juga masih manual ini ya? Betul Bang. Tipe tertingginya udah, yang karten tipe tertinggi udah cuma di supir aja. Supir aja. Supirnya, belum semua. Kalau elektrik bagus ya. Makanya saya Yang ini idam-idamkan. Kenapa yang mobil listrik itu fiturnya lebih banyak ya? Iya. Padahal kayak ya ini pokoknya merek semua merek lah hampir semua. Ya Hyundai,
Ya karena bahan bakar utama udah listrik, Pak. Jadinya ya disupport lah sekalian lah, Pak, ya. Semua udah elektrik. Cuma kalau udah mati akinya, Pak, nggak bisa di itu. Iya, kalau itu hampir semua merek sih. Iya. Karena kan dia kan aki buat mancing start stopnya kan. Iya. Sama lampu-lampu kan ngambilnya dari aki. Dia kan baterai like EV-nya kan. Iya. Ada 2 baterainya kalau tetap ada 2 hybrid pun ada 2 juga. Jadi baterai start. Kalau yang ini hibrid ya? Ini belum, Pak. Belum ya? Belum hybrid. Yang masih apa? Bensin ya. masih bensin. Hybrid cuma di Santa Fe itu, Pak, sama Hyundai Tucson. Malaysia juga belum hybrid. Sudah yang sekarang. Oh, yang sekarang ya. Tapi kalau baru. yang Dulunya belum. Diesel. Oh. Jadi diesel dihilangkan, diganti hybrid semua sekarang. Oh, yang 2025 ini. Semua udah hybrid itu. Udah 4 full diesel ya. Iya. Yang lama Sekarang itu. hybrid semua. Hybridnya kombinasinya dengan bensin. Tetap ngisi bensin. Tapi kalau hybrid itu apa ada resiko nggak? Maksudnya kayak baterainya dia pakai baterai apa motor sih? Baterai ya? Motor listrik, baterai sama, Pak. Oh, ada baterainya, ada motor listrik ya? Ada motor listrik juga, Pak. Cuma baterainya kan nggak sebesar listrik. Ya. Karena cuma mensuplai ini doang ya, beberapa ya kecil sih, Pak. Berarti sistemnya dia baterai itu diisi dengan mesin bensin, Dengan mesin bensin, tidak di charge ya? tidak di charge. Iya. Dia pengisinya 2, bisa dengan mesin bensin, bisa juga dengan ketika pengereman, Pak. Oh. Pengereman juga sedikit, walaupun sedikit tetap mengisi juga. Iya, iya. Regeneratif brake-nya Iya, masih ada. dengan braking ya. Masih ada. Kalau kita ngerem malah nambah. Iya, iya. Lebih ke efisiensi kan, Pak. Buat tarikan bawah biasanya, Pak. Di bawah kecepatan ini apa? 30 30 km km. itu yang dipakai hybrid. Jadi kalau buat di Jakarta tuh macet-macetan ya enaknya pakai hybrid. Cocok ya. Kalau di jalan tol kayaknya kurang fungsi ya, Pak. Kurang fungsi maksudnya. Nah, di atas kecepatan 30 itu udah pakainya mesin biasa, Pak. Gitu. Iya, full tol apalagi tuh. Tol terus sudah tetap yang dipakai mesin yang ini yang konvensional. Memang ya itu cocoknya buat yang jalan-jalan macet atau enggak yang semi macet. Nanti ketemu kesempatan Lebih efektif. lebih efektif. Kalau pengen yang bagusnya itu ya yang PHEV kombinasi, Pak. Jadi Bapak bisa pilih pakai listriknya, bisa pilih pakai bensin. Bisa pilih gitu. Kalau di Hyundai kan dia sistem kerjanya otomatis. Putaran bawah pakai hybrid, sama kayak Zenith itu sama. Putaran bawah pakai hybrid, di kecepatan sekian dia pakai mesin bensin. Konsumsinya udah di atas 20 km ya itu? Dia udah di atas, Pak. Kalau PAI ya. Udah di atas 20. Tapi juga lebih bocah. Ya mirip Mio Karbu lah, Pak. 1/25 masih dapat lah. 27. Sama feel duduknya ya saya dari kayaknya belum dapat ya. Oh, betul ya. Dia masih bisa diatasin pakai manual. Enggak, ininya apa? Punggungnya Punggungnya kayak kurang lebar. lebar ya, Pak ya. Buat badan saya. Mohon maklum ya. Bapak tinggi berapa, Pak? 172. 72 ya, Pak ya. Cuman kan pinggangnya lebih lebar sayanya. Oh, cuman aja ada yang sampai nambah kursi pijat loh. Oh iya. Tempel di sini. Modif. Ditambah dibeli kursi platnya itu yang buat punggung. Iya, iya, iya. Kan ada yang itu ya. Ya, di CCM. Iya, iya. Yang plug and play itu. Dia pakai 12 volt, pakai USB dia tenaganya. Bikin ngantuk tapi kalau buat supir. Kalau buat sopir ya khusus buat istirahat aja. Iya. Kalau lagi nunggu ya. Kalau buat yang samping sopir nggak apa-apa. Iya. Udah lebar ya. Ini juga panel sini nggak tahu.
Kalau ini tadi, nah barusan ini kalau dinyalain enak nih. Enak ya. Agak mau refill tadi. Aduh enak. Tapi belum ada pemanas. Masih dingin aja. Belum ada pemanas ya. Buat posisi supir, posisi penumpang itu buat jam supir. Belakang belum ada. Dari depan aja. Kalau secara feel sebenarnya enak. Maksudnya kalau apa namanya mengendarai ya. Cuman kalau saya kalau untuk jarak jauh posisi driver ya, ininya nih sih dari sini mungkin karena mungkin kurang di ya. Jadi si feel tangan itu di sini ya nggak nama nih. Iya. Tapi kalau misalkan di mana sini pasti sih ya lumayan sih. Cuman yang di sini kalau kuda saya di sini nih. Jadi Maju ya. jadi ininya ketumpuk. Kalau ini kan gini doang tuh. Apalagi kalau megang gini udah gak enak sama sekali nih. Kayak bawa motor. Iya. Kalau buat jarak jauh kan paling enak gini nih. Iya. Kalau saya atau gini. Iya. Karena kalau gini posisi serius kan. Lagi misalkan kencang gitu gini. Iya. Kalau ini kan Buat nyalip lah ya. buat nyalip. Tapi kalau Kalau di stabil, ini ya, saya biasanya gini, kalau enggak gini. enak gini juga saya. Kalau pakai tangan satu gini doang. Iya. Kalau saya, karena buat nyaman ini standby gini. Sambil ngopi lah. Boleh pak? Boleh. Boleh. Dia nggak ada ini, cuma dia ada indikator aja, woy. Langsung ditunjukkan apa? Posisi SPBU terdekat gitu. Kalau di ini map ya, shortcutnya. Ini juga nggak perlu ini, Nggak perlu install, ini udah built-in pak bawaan. tapi ininya apa akurasinya bagus ya? Bagus pak, udah setara dengan Waze kalau ada iPhone dia. Oh bisa. Waze, ya Waze. Waze ya benar. Kemana titiknya bisa langsung mengukur. Ini tarikan juga garis lurus ya, bukan ngikutin ini pak ya, jalan ya pak ya. Dia tarik ukuran garis lurus. Mau sekian. Tinggal atur nanti bisa di ini kayak jarak inilah pak. Opsi rute cepat, hemat energi, prioritas tol. gitu aja itu. Oh ada pilihannya. Iya ada pilihan. Kadang kalau kita ngikutin maps itu masih basicnya masih ngikutin jalan tercepat dia. Kalau misalkan kita mau kemana gitu, tinggal diketik ya. Diketik aja pak. Kalau udah bapak punya Blue Link bisa tersambung dengan HP, dia tinggal ngomong aja. Oh. Bisa pakai voice comment. Gitu. Kalau ini mah harus ketik manual ya. Ya, ngetik manual. Dia harus tersambung Blue Link dulu. Ini kan sudah Blue Link pak. Kalau udah Blue Link enak. Tipe tren juga sudah Blue Link. Memang bagusnya kalau tipe terbawah itu jangan terbawah banget. Tipe di atasnya terbawah itu udah. Ini bisa ini ya. Wireless.